Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir bulan Maret kemarin sempat dihebohkan dengan berita Instagram dan Facebook itu down atau error. Banyak akun-akun yang keluar dan ingin login itu tidak bisa. Bahkan ini terjadi di seluruh dunia. Dan dari informasi yang didapat ternyata pihak Meta itu tidak mau memberikan klarifikasi yang jelas. Itu kenapa terjadi. Sempat terjadi kepanikan hanya karena Instagram dan sosial media Facebook itu tidak bisa diakses. Itu hanya selama 2 jam. Lalu bagaimana dengan jika internet mati berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan? Apa yang akan terjadi? Dampak apa yang akan terjadi jika itu internet benar-benar mati selama berbulan-bulan? Tapi sebelum kita masuk ke dampak yang akan terjadi, kita membacakan dulu data-data internet dari seluruh dunia. Yaitu negara yang mempunyai internet paling cepat yaitu Uni Emirat Arab. Lagi-lagi Uni Emirat Arab itu mendapatkan ranking yang bagus, ranking pertama. Seperti kemarin yang kita bahas tentang pajak 0%, itu Uni Emirat Arab peringkat pertama. Dan sekarang masalah internet, Uni Emirat Arab menjadi negara yang peringkat teratas, yaitu dengan internet paling cepat sampai 303 Mbps. Itu berkali-kali lipat daripada di Indonesia. Lalu negara yang paling lambat dengan internetnya yaitu negara Afghanistan. Negara yang penuh konflik ini mempunyai akses internet yang sangat lambat, yaitu hanya 1 Mbps. Itu sangat lambat. Lalu bagaimana dengan negara kita? Negara kita Indonesia ini tercatat mempunyai internet dengan kecepatan 24 Mbps. Bahkan ini menjadi peringkat 3 terbawah di ASEAN. Kita tidak terlalu jauh dengan Timur Leste ternyata, yang berada di peringkat paling bawah. Bahkan negara tetangga kita sendiri, Malaysia, itu dia mempunyai internet yang 2 kali lebih cepat dari kita. Itu dia sampai 45 Mbps kecepatan internetnya, 2 kali lipat daripada kita. Sungguh sangat prihatin. Berikut dampak-dampak yang akan terjadi jika internet kita down selama berhari-hari atau berbulan-bulan. Yang pertama yaitu aktivitas perbankan akan terganggu. Yang pasti akan terganggu yaitu tentang sistem penarikan uang atau yang disebut dengan anjungan tunai mandiri (ATM). Karena mesin ATM sendiri itu menggunakan akses internet. Jadi jika akses internet mati, maka kita tidak akan bisa menggunakan mesin ATM. Karena itu membutuhkan internet untuk mengklarifikasi data kita. Yang kedua yaitu masih di sistem perbankan, yaitu tentang cryptocurrency atau mata uang kripto. Yang selama ini, yang akhir-akhir ini menjadi tren juga ya. Dengan Bitcoin yang sampai seharga 1 miliar ya. Tahu kalau sekarang berapa? Saya juga kurang tahu ya. Itu mata uang currency ini tidak akan berguna lagi, tidak akan dipakai lagi, karena ini sangat tergantung pada internet. Yang kedua itu sarana komunikasi akan terganggu. Ini sudah pasti. Sarana komunikasi kita akan terganggu. Kita tidak akan bisa berkomunikasi lagi dengan jarak jauh, yaitu dengan internet. Jika internet mati, maka kita akan kembali ke zaman dulu lagi, surat menyurat. Karena internet mati, kita akan menyurat dan itu akan memperlambat akses informasi kita untuk komunikasi secara jauh. Yang ketiga yaitu akses informasi akan berhenti. Nah, ini sudah pasti ya. Yaitu kita tidak akan bisa seperti kemarin lagi, tidak bisa menggunakan akses ke sosial media karena itu membutuhkan internet. Dan kita tidak akan bisa lagi memberikan atau mencari informasi di internet, di Google. Kita tidak bisa searching lagi, dan itu cukup berdampak lumayan parah juga.
Yang keempat, dunia industri akan lumpuh. Ya, sudah pasti. Karena dunia industri itu juga membutuhkan internet. Karena produksi massal itu juga membutuhkan internet. Karena tanpa internet tidak akan ada data-data yang bisa diperoleh untuk keperluan produksi. Yang kelima yaitu sistem kenegaraan akan terganggu. Contohnya seperti pelayanan pasien di rumah sakit, pelayanan paspor, pemesanan tiket kereta api, pembuatan SIM online, dan masih banyak lagi. Ini pasti akan terganggu dan bisa terhambat prosesnya. Dan ini akan menyebabkan hal cukup chaos. Selanjutnya, pekerjaan online akan hilang. Ya, ini seperti contohnya ojek online dan pemesanan belanja online, online shop, dan online food ya. Itu tidak akan bisa digunakan kembali. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menghadapi era teknologi yang makin berkembang ini? Yaitu yang pertama, terus beradaptasi. Karena jika kita melawan arus atau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi ini, maka kita akan sangat tertinggal. Kita akan sulit untuk mencari pekerjaan. Karena semakin banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga atau ahli teknologi. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Yaitu dengan cara kita belajar dan mempelajari teknologi ini tersendiri. Dan memanfaatkan teknologi ini untuk mencari peluang-peluang bisnis yang baru yang bisa kita cari lewat akses teknologi dan internet. Yaitu yang ketiga, bijak menggunakan teknologi ini. Yang pasti kita harus bijak menggunakan internet. Kita harus bisa mengolah informasi, membagikan informasi, yang pasti tidak membagikan informasi hoak, dan yang pasti harus membagikan informasi yang berguna untuk orang lain. Yang keempat, pelajari teknologi ini. Karena jika kita mempelajari teknologi, itu akan mempermudah dalam hidup kita. Contohnya kita sekarang bisa memesan ojek secara online, memesan makanan secara online, memesan pakaian, baju, barang secara online. Itu akan mempermudah hidup kita jika kita mau mempelajari dan menerima teknologi ini dengan baik. Lalu kesimpulannya, hidup di zaman sekarang itu kita mau tidak mau itu harus mengikuti akses perkembangan internet yang sangat cepat ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau mengikuti, maka kita akan tenggelam dalam dunia teknologi ini. Makanya jika orang tidak bisa menggunakan teknologi atau internet, itu akan sangat tertinggal, tidak akan dipakai. Semakin lama semakin banyak pekerjaan yang bergantung pada teknologi atau internet. Dan yang terakhir, mungkin ada beberapa orang yang tidak menyukai akses percepatan internet ini. Tapi ingatlah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengikutinya. Karena jika tidak menyukai atau mengikutinya, jangan sampai ini terjadi, yaitu bencana untuk diri Anda sendiri. Karena tidak bisa mengikuti dan menyesuaikan dengan era teknologi dan informasi. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Mungkin kalau ada yang ingin request kita mau bahas apa, mungkin bisa di kolom komentar tulis saja. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.